Mas FM. 99,6 FM Assalamualaikum Radio warahmatullahi Almarkas, wabarakatuh. sahabat Selamat untuk Almarkas dan semua. juga Sahabat para penonton Almarkas, channel seperti YouTube dengan kami. janji saya sebelumnya ya, Berkesempatan sekali hari ini bahwa kita akan berbahagia juga kedatangan karena narasumber bisa bertemu langsung dengan dari Kepala Dinas dosen-dosen DP3. terbaik nih di Fakultas Ilmu Komunikasi atau tepatnya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Dan siang hari ini untuk sahabat Almarkas yang mungkin menonton kita dari live YouTube Radio Almarkas Official, ini sudah melihat ada dua dosen kebanggaan Prodi Ilmu Komunikasi nih pada siang hari ini. Mungkin bisa say hi Kak. Kita kedatangan Kak Iski Fikriani Amir. Ya, selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia, dan juga ada Kak Aulia Mahardika. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya nih siang hari ini? Panas. Tapi masuk sini Panas ya? langsung dingin ya. Iya, masuk sini Adem. sekali Radio Baik, Almarkas. alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau adem. Tapi sahabat Almarkas sebenarnya ya dua dosen ternama ini ya, dosen unggulan di Prodi Ilmu Komunikasi ini sebenarnya juga dosen saya sebenarnya. Kamu buka kartu lagi ya. Nah, makanya nih sebentar kita mau tanya-tanya teori nih. Aduh, bahaya nih. Ujian kali. Oke. Nah, siang hari ini sahabat Almarkas kita juga akan bahas terkait dengan strategi dari ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia ya untuk menjadi favorit untuk calon maba. Nah, terkait dengan hal itu kita juga tahu bahwa saat ini geliat persaingan antara perguruan tinggi itu juga semakin ketat, dan masing-masing perguruan tinggi juga berlomba-lomba nih untuk menawarkan konsep dan juga fasilitas belajar yang memadai. Dan mulai dari kurikulum yang kompeten, kemudian juga kurikulum yang adaptif serta peka terhadap kebutuhan pasar tuh menjadi salah satu yang pastinya akan difokuskan pada setiap universitas. Nah, lantas seperti apa sih langkah dari kampus UMI ini dalam hal Prodi Ilmu Komunikasi untuk menarik minat calon maba atau mahasiswa baru untuk bergabung di UMI? Nah, mungkin langsung saja saya tanyakan terkait dengan, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, dan juga disampaikan ke pendengar dan juga penonton kami di live YouTube Radio Almarkas, apa sih atau mungkin dijelaskan tentang apa itu Prodi Ilmu Komunikasi? Saya dulu. Oke, baik. Terima kasih Risa dan selamat siang untuk sahabat Ras FM ya. Radio Almarkas Kak sekarang. Radio Almarkas. Oh, sorry. Jadi namanya sekarang sahabat Radio Almarkas. Betul. Oke. Terima kasih sekali atas kesempatannya mengundang kami mewakili dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Jadi kehadiran kami di sini itu mau sharing mengenai program studi favorit ya. Jadi ilmu komunikasi UMI itu berada di bawah naungan dari Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Jadi kalau Risa dulu masuk di UMI namanya masih Fakultas Sastra. Per tahun ini tuh kita namanya berubah. Jadi ada perubahan nomenklatur. Jadi namanya Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan karena ada 6 program studi. Nah, geliat mahasiswa baru ya dari tahun ke tahun di ilmu komunikasi itu, kalau berdasarkan data ya, memang ilmu komunikasi itu yang paling banyak peminatnya. Oke. Dari seluruh program studi yang ada di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Ya karena mungkin salah satunya lokasinya strategis ya. Lokasinya strategis, kemudian dari segi akreditasi kami juga akreditasinya saat ini baik sekali. Jadi tidak usah diragukan untuk bergabung bersama kami. Kemudian memang saat ini program studi ilmu komunikasi UMI itu sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang masih bingung nih mencari program studi atau mencari di mana sih mau kuliah? Nah, silahkan join with us di program studi ilmu komunikasi. Kalau kita bicara tentang program studi ilmu komunikasi, Pak Aulia ini juga merupakan alumni. Nah, alhamdulillah beliau ini alumni yang kemudian kami tarik untuk jadi dosen.
tenaga pendidik di ilmu komunikasi. Nanti lebih banyak Pak Auli akan cerita. Kemudian saat ini jumlah dosen kami sekitar 21 orang. 27. 27. Wow. Ya, jadi program ya karena memang rasio mahasiswa kita di ilmu komunikasi itu 17. 17. Jadi rasio jumlah mahasiswa kita yang aktif kalau teman-teman bisa cek di PDDikti itu 1000 lebih, 1200-an. Nah, bahkan dengan 17 dosen itu sebenarnya masih kurang. Itu karena kenapa? Peminatnya tinggi. Kenapa? Karena ilmu komunikasi itu bisa masuk di semua lini. Betul. Nah, salah satunya Risa bekerja di dunia broadcasting, Betul. kan? Jadi bisa terserap di mana saja. Nah, kebetulan kita di ilmu komunikasi itu ada 4 konsentrasi. Ada konsentrasi public relation, broadcasting, jurnalistik, kemudian ada manajemen komunikasi. Jadi itu mungkin gambaran tentang program studi ilmu komunikasi. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya apa yang membedakan program studi ilmu komunikasi UMI dengan yang lainnya, kita fokusnya ke komunikasi digital ya, tetapi berbasis Islami. Nah, mungkin bisa ditambahkan sama Kak Aul. Iya, sebenarnya hampir semuanya sudah disampaikan tadi sama Rizky atau Kak Iski ya. Cuma yang mungkin mau saya tambahkan, jadi ilmu komunikasi secara umum di Indonesia khususnya itu masih menjadi program studi ataupun mungkin ada yang fakultas favorit. Kenapa begitu? Karena keilmuan ini sangatlah relevan dengan kondisi sekarang, ya. Kalau kita lihat dengan munculnya sosial media, semuanya akhirnya lari ke digital. Nah, itu adalah bahan kajian ilmu komunikasi. Begini, siapa yang tidak suka melakukan sesuatu atau belajar sesuatu dari sesuatu yang kita lakukan setiap hari? Betul. Siapa yang tidak nonton YouTube tiap hari? Siapa yang tidak menggunakan Instagram setiap hari? Nah itu yang menjadi bahan kajian dari ilmu komunikasi, khususnya di UMI. Tadi seperti disampaikan sama Ibu Iski atau Kak Iski, ilmu komunikasi UMI itu fokusnya adalah ke komunikasi digital, ya, yang berbasis Islami dan humanis, begitu. Nah, ya itu dia, ilmu komunikasi ini merupakan ilmu yang sangat relevan, sangat applicable untuk kita pelajari sama-sama. Kemudian kalau kita belajar di ilmu komunikasi UMI khususnya, kita bisa mengarahkan mahasiswa seperti yang saya tadi bilang awalnya, kita nonton YouTube, Instagram setiap hari. Yang kita lakukan adalah mengarahkan mahasiswa untuk memiliki critical thinking. Ya, untuk kemudian nanti mengkaji sebagai bahan skripsinya begitu kasarnya. Jadi itu mungkin salah satu keunggulan yang ada di ilmu komunikasi UMI secara khusus. Kemudian di ilmu komunikasi UMI mahasiswanya luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Mereka belum selesai, masih sementara mahasiswa sudah bekerja. Betul. Contoh Kak penyiar ini, ya kan? Betul sekali. Belum lagi ada mahasiswa, banyak sekali mahasiswa yang sekarang menjadi IO, freelance fotografer, sudah buat film pendek, menjadi desainer komunikasi visual. Jadi memang ilmu ini adalah ilmu terapan yang sangat applicable menurut saya. Ya. Itu barangkali. Baik, nah sebenarnya ini tadi itu masuk pertanyaan kedua nih sebenarnya Kak. Terkait juga terkait juga ya dengan keunggulannya. Tapi mungkin tadi baru satu nih keunggulan yang dijelaskan terkait dengan prodi ilmu komunikasi ini. Nah, tapi selain dari keunggulan yang tadi di mana ilmu komunikasi ini tuh bisa masuk ke semua lini, mungkin ada gitu keunggulan lain yang bisa disampaikan sama pendengar agar semakin tertarik untuk join di ilmu komunikasi. Iya, kalau kita bicara soal keunggulan sebenarnya tadi sudah disinggung ya sama Kak Aul. Di ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia itu memang salah satu yang menjadi point of view kita itu adalah kita punya lab multimedia. Nah, jadi kita ada 2 laboratorium, yang satu lab multimedia, kemudian yang kedua ada lab broadcast. Nah, jadi kedua lab ini bisa digunakan mahasiswa atau calon mahasiswa nanti untuk mengembangkan skillnya. Apalagi kan kalau kita bicara soal peluang kerja lulusan dari program studi ilmu komunikasi itu luas ya. Jadi kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang seperti di media yang saat ini Mbak Risa
tekuni, kemudian di bidang periklanan, di bidang humas, kemudian public relations, kemudian pemasaran digital sekarang ya. Itu bisa menjadi tempat untuk bekerja para lulusan program studi ilmu komunikasi. Tidak hanya itu sebenarnya, karena sekarang kan era digital ya. Ternyata banyak juga anak-anak ilmu komunikasi, khususnya beberapa tahun terakhir yang mendaftar yang pekerjaannya itu adalah influencer. Nah, jadi di ilmu komunikasi itu ada beberapa selebgram yang mungkin teman-teman dari sahabat Radio Al Markas itu sering lihat warawiri di Instagram, di TikTok. Ya. Jadi memang kita itu memang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan skillnya mahasiswa. Kemudian apalagi yang menjadi program unggulan. Salah satunya adalah yang tidak dipunya dari ilmu komunikasi lain, kita punya padang lampe ya. Kalau di UI itu pencerahan kolbu. Jadi kalau ada yang mengatakan jauh, lokasinya di Pangkep, nanti tidak bisa ketemu sama orang tua. Kalau saya bilang, feel the experience dulu. Memang 1-2 hari menangis. Masuk hari ketiga, keempat, kelima, keenam tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Betah. Jadi memang suasananya di sana tuh di Padang Lampe betul-betul membuat kita itu bisa fokus beribadah. Mungkin ada tambahan nih, Kak. Tambahan sedikit. Jadi sempat disinggung sama Kak Iski mengenai soft skill. Jadi memang di ilmu komunikasi itu saya rasa kita tidak seperti kuliah. Kenapa begitu? Karena ya itu tadi, kembali ke poin awal yang saya bilang, ini sesuatu yang kita lakukan setiap harinya. Kita nonton film banyak ya Kak yang mengkaji tentang film, semiotika. Kemudian kemarin juga ada yang membahas mengenai albumnya Hindia. Itu kan kapan lagi kita bisa belajar mengerjakan sesuatu dari sesuatu yang kita suka. Oh, mungkin saya suka dengar Taylor Swift misalnya. Akhirnya saya mengkaji albumnya itu, apa semiotika, pesan di baliknya atau simbol-simbol yang dia gunakan. Itu kan sesuatu yang sangat menarik ya. Itu seru untuk kita lakukan begitu. Itu barangkali. Baik. Nah, tadi juga sebenarnya kan sempat dijelaskan ya bahwa kebanyakan yang mendaftar di prodi ilmu komunikasi ini tuh sudah memiliki basic skill-nya gitu. Ditambah lagi dengan keunggulan dari prodi ini di mana punya lab multimedia dan juga ada lab broadcasting-nya. Nah, tapi bagaimana sih ilmu komunikasi atau prodi ini tuh mengembangkan minat dan juga bakat dari para mahasiswanya atau mabanya tuh di bidang komunikasi selain dari yang tadi disampaikan gitu. Maksudnya kepada orang-orang yang awalnya tuh nggak punya basic sama sekali di bidang ilmu komunikasi, bagaimana sih biar mereka tuh bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan di kampus? Nah, di semester berapa itu kayak kita ada program magang ya? Di semester 6. Semester 6 kita ada program internship. Jadi itu memang kita mewajibkan setiap mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Jadi mereka bisa langsung terjun ke lapangan. Rata-rata yang kita sudah bekerja sama media banyak, kemudian korporat, hotel-hotel, mereka bisa belajar jadi PR di situ. Kemudian apalagi kayak? Sebenarnya begini, kalau misalnya mahasiswa tersebut baru masuk di ruang lingkup komunikasi, kemudian punya skill sama sekali, sebenarnya jangan takut sih. Jangan takut karena banyak juga yang seperti itu. Kenapa? Memang ada beberapa mahasiswa baru yang memang sudah punya talent, sudah punya pekerjaan menjadi seorang influencer. Tetapi banyak juga yang memang baru meniti dari nol. Yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara soal ilmu komunikasi, Anda bisa menulis, Anda bisa berbicara, dan bisa membuat sesuatu yang bervalue untuk banyak orang. Nah, kita bicara soal mata kuliah nih ya, karena mata kuliah itu nanti yang kemudian akan menjadi pilar utama dalam mengembangkan skill mahasiswa. Nah, salah satunya Kak Aul ini mengajar mata kuliah event management, event organize. Iya. Nah, coba ceritakan dulu. Nah, mata kuliah ini sangat menarik gitu. Kenapa? Karena di mata kuliah ini kan saya rasa banyak anak-anak SMA di luar sana suka buat pensi gitu. Cuma itu kan konsep pensi itu banyak konsep-konsep dari event management, event organizing yang dibuat di dalamnya. Nah, kalau di ilmu komunikasi kita belajar lebih teoretikal dan praktikalnya. Jadi
dari budgeting, kemudian oh ternyata event management itu ada teorinya loh, ada konsepnya, ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari situ, ada sesuatu yang bisa kita gali di situ. Nah itu yang serunya. Kemudian di prakteknya nanti kita kebetulan goals akhir dari mata kuliah itu adalah kita membuat event. Event kemarin sempat kita bekerja sama sama Universitas Ciputra juga, membuat dialog, kemudian kita buat pameran, kita buat banyaklah kegiatan-kegiatan yang kita buat dari mata kuliah itu outputnya. Iya, jadi memang beberapa sekarang ini kan kita berubah peralihan kurikulum ya, dari kurikulum KKNI ke kurikulum OB. Jadi memang kalau kita bicara soal kurikulum OB itu yang dilihat ada bagaimana outputnya ini itu bisa diserap langsung oleh dunia kerja gitu. Jadi memang saat ini kami sedang memikirkan, sedang meramu bagaimana ketika mereka masuk di program studi ilmu komunikasi, skill mereka berkembang, kemudian ada skill-skill yang memang sangat mereka butuhkan untuk di dunia kerja nanti. Makanya kalau kita bicara soal kurikulum OB, yang paling harus dilihat adalah berapa sih alumni kita yang terserap di dunia kerja. Kemudian bagaimana tanggapan dari apa sih istilahnya yang memberi pekerjaan itu? Pengguna alumni kami. Jadi memang rata-rata alumni kami itu terserap di kalau nggak di media, di PR, di humas ya, atau jadi konten kreator, atau jadi kebanyakan di industri kreatif. Ya. Kemudian kita juga ada mata kuliah yang bicara soal desain. Banyak. Nah, artinya ilmu komunikasi itu bisa masuk di semua lini. Bisa. Ya, betul. Kecuali mahal ini yang tidak bisa. Itu punyanya SMA Rizky-Rian, betul. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Dan kita juga punya mata kuliah entrepreneurship. Jadi memang mahasiswa sedini mungkin itu kita kita stimulasi untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Begitu, menciptakan peluang kerja dan lapangan kerja. Kemarin salah satu contohnya di mata kuliah entrepreneurship itu ada yang membuat aplikasi itu adalah aplikasi untuk mengirim barang. Jadi jadi untuk teman-teman mungkin karena melihat di Makassar lumayan banyak anak kos, lumayan banyak UMKM yang sering berpindah-pindah, melihat mobilitas mereka yang begitu padat, diciptakanlah aplikasi ini karena melihat peluang itu tadi. Ya, jadi saya rasa ini hal yang cukup menarik untuk bisa dikembangkan dan bisa menjadi platform atau wadah dari mahasiswa untuk bisa terus mengasah skillnya, terus menciptakan lapangan kerja, tidak lagi mencari kerja karena cari kerja sekarang susahnya kodok. Banget sekali. Ya kan? Jadi mending kita ciptakan itu lapangan kerja dan kalau mau kita bisa belajar sama-sama di ilmu komunikasi UMI. Betul. Gitu. Waduh, menarik sekali sebenarnya ya. Menarik sekali. Kenapa? Karena ya di zaman saya pun juga kemarin seperti ini, di mana banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan, kemudian juga banyak sekali mata pelajaran yang diajarkan terkait dengan tidak hanya teorinya, tapi juga langsung pada bagaimana cara melakukannya. Nah, tapi mungkin ini bisa dijelaskan sedikit ya Kak ya, terkait dengan fokus pada era digital. Tadi itu di awal sempat disinggung sebenarnya, fokus di bidang digital, namun tetap berbasis Muslim gitu. Nah itu gimana sih sebenarnya? Berbasis syar'i. Berbasis syar'i. Halal, tetap halal. Iya, jadi memang betul karena Kak Aulia singgung halal ya. Jadi memang kita di UMI itu sekarang memang lagi menjalankan itu riset-riset yang berbau halal. Iya, itu bedanya UMI dengan perguruan tinggi yang lainnya. Nah, kalau kita bicara soal relevansinya dengan di era digital sekarang, ya kalau di era digital saat ini kan komunikasi itu masih sangat banyak disenangi oleh masyarakat gitu ya. Terutama perkembangan media sosial. Itu yang paling penting dan teknologi digital. Artinya semua mahasiswa ilmu komunikasi itu harus bisa melek digital. Makanya program studi ilmu komunikasi itu membekali mahasiswa dengan keterampilan, kemudian bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan terbaru di dunia komunikasi, khususnya di era digital gitu ya. Makanya kalau ada yang bertanya
bagaimana caranya kita mau menyiar? Nah, Nah, menyiar di era sekarang tuh bisa di era menggunakan ruang digital. Bisa sekali. Bisa sekali. Jadi betul. tanpa perangkat seperti ini Ya, sebenarnya kita bisa menyiar dari manapun gitu ya. Tapi kalau menggunakan alat tersebut ini kan harus ada Izin dan izin segala dan segala macamnya. ya, macamnya. Nah, kalau Anda mau menyiar secara individu boleh memanfaatkan media sosial gitu ya. Ya. Jadi dengan menyiar itu melatih public speaking, Mhm. ya, kemudian melatih isinya kalau menyiar tuh melatih keselarasan antara otak dan mulut ya, Riza ya. Iya, betul. Jadi apa yang ada di sini itu harus keluar di sini. ya, Jangan ngeblank. betul. Betul. Itu susah. Kemudian yang kedua kalau menyiar itu ya selain berbicara, tangannya juga harus jalan. Iya, Mhm. Nah, di era sekarang karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan teman-teman untuk menyiar. Itu sederhananya. Jadi kita mengajak jadi walaupun tetap dikenalkan ini loh perangkat mixer, ini loh Iya, headset untuk siaran, ini loh mikrofon untuk siaran. Tapi karena sekarang era digital, jadi kita bisa beralih ke podcast ya, misalnya ya. betul. Sama dengan desain mungkin Kaul. iya betul. Didesain juga seperti itu. Kita semua sekarang adalah media kan. Mhm. Siapa yang tidak content creating di sosial medianya? Semuanya pasti video editing, kemudian fotonya diedit sedemikian rupa, kemudian kalau ada kegiatan pasti buat e-flyer. Nah, itu kita pelajari sama-sama di ilmu komunikasi UMI, bagaimana dalam pemilihan warna, kemudian apa namanya, jenis desain yang kekinian, itu kan desain juga berubah-berubah, selalu selalu ada trennya begitu. Nah, itu yang selalu kita ikuti, tren. Mhm. Ya kan, karena kalau kita ikut tren, otomatis kita bisa relevan, kemudian kita bisa terserap di dunia kerja nantinya begitu. Baik. Ya, Ya, jadi memang, terkait dengan bagaimana platformnya ya. ya, Ya. Bagaimana platformnya dan juga pastinya harus berbasis halal gitu. Ya. ya. Sebenarnya begini, yang kami lakukan di ilmu komunikasi adalah karena melihat sekarang semuanya serba digital. Mhm. Digital marketing, kemudian bahkan ada digital government, Mhm. Ya. ya kan, semuanya digital. Jadi itu dan ini kita lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan masih akan ada, masih akan relevan. Nah, itu Mhm. yang kita lakukan sebenarnya untuk bagaimana mahasiswa ini nantinya ketika mereka sudah lulus dari ilmu komunikasi UMI bisa terserap sama dunia kerja ini begitu. Itu yang kita tangkap. Terus ini juga agak sedih sebenarnya. Televisi sekarang kan banyak yang akhirnya gulung tikar dan segala Betul. macam, Ya. menarik beberapa kantor-kantornya di cabang-cabang. Mhm. Nah, sekarang semuanya pindah ke digital. Banyak sekali channel-channel digital sekarang ya. Rans Entertainment, Findes, Close the Door, Mhm. ya. Nah, belum lagi yang lokal juga ada. Nah, itu yang kita siapkan mereka untuk itu sebenarnya. Nah, yang berbasis Islami karena namanya kita Universitas Muslim Indonesia, ada Mhm. pencerahan kolbu dan segala macam. Terus yang paling penting adalah tetap humanis. Kenapa begitu? Karena apalagi dengan adanya AI sekarang ya, Betul kita mau memang. tetap menciptakan membuat mahasiswa itu memiliki rasa. Mhm. Itu yang kita maksud memiliki critical thinking dan itu yang tidak dipunyai sama teknologi dan digital kan? Iya, betul. Iya, jadi dia tetap menjadi manusia seutuhnya Mhm. dengan memanfaatkan teknologi sebagai platformnya. Iya. Iya. Itu sebenarnya yang dimaksud seperti itu. Baik, jadi Ya, memang ya terkait dengan, informasi dari komunikasi ini memang bisa masuk ke lini manapun dan pastinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih mungkin kita bisa break dengerin boleh, lagu-lagu boleh, pop boleh, boleh. dulu nih dari Boleh. Monggo. Ya, dari kita Radio kangen sama-sama Almarkas. di sini ya. Baik, jadi jangan kemana mana sahabat Almarkas, tetap bersama dengan kami di Intermezzo. 99,6 Ras FM. Coba mencari tahu kemungkinan yang
99,6 Ras FM. 99,6 FM Radio Almarka, sahabat untuk semua. Masih bersama dengan saya, Risa Azahra, dan juga kedua narasumber saya. Pada siang hari ini ada Kak Izky dan juga Kak Aulia, selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Dan tadi juga kita sudah membahas ya panjang lebar terkait dengan apa sih ilmu komunikasi ini dan apa saja hal-hal menarik di dalamnya. Dan kali ini kita sudah beralih untuk membahas terkait gimana masuk di Prodi Ilmu Komunikasi. Dan untuk itu mungkin bisa dijelaskan nih sama Kak Izky dan juga Kak Aulia terkait gimana sih pendaftarannya dan kapan dimulai. Ya, tapi sebelum saya masuk jelasin Ya. Soal pendaftaran Ilkom, Mhm. kita jadi rindu siaran, Di. Sekali. Jadi Saya mau sekali duduk di sini. mainkan mixer, Pilih lagu pilih gitu ya. lagu. Masih pakai Raduga? Masih. Oh, jadi Oke. itu salah satu aplikasi siaran yang Apa namanya? sederhana. Raduga. Oh. Ya, tak kuduga. Saya di radioku yang dulu itu pakai namanya kenapa saya lupa? Apa? Adalah pokoknya bukan Ya, kayaknya ada oh mix-mixnya. Zara Radio. Oh, Zara Radio. Iya. Kalau yang paling sederhana dan paling mudah itu Raduga dipakai. Kalau sekarang kita di sini pakai Zara Radio. Oh, pakai Zara Oh, pakai Radio. Zara. Iya, Nah, mana Zara saya bisa Radio. sekarang itu. boleh pakai di Iya, iya. Ya, jadi kita ini berdua juga mantan penyiar yang akhirnya terserap menjadi dosen. Nah, karena sekarang ini masih musim pendaftaran mahasiswa baru Universitas Muslim Indonesia. Ya. Nah, jadi teman-teman yang masih bingung atau mungkin kemarin tidak gebiar mungkin ya, atau yang tidak lolos di negeri. Nah, Ilmu Komunikasi UMI itu masih membuka pendaftaran. Jadi kalau ditanya sampai kapan ya, daftar aja deh. Ya, Coba aja dulu. Coba aja dulu. Silakan nanti dibuka masuk ke web admisi.umi.ac.id. Jadi bikin akun dulu, kemudian bayar formulir, kemudian setelah bayar formulir input berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, apa syaratnya? Kalau kita bicara syaratnya mudah, KTP ya atau kartu pelajar, kemudian akta kelahiran, kemudian yang paling penting itu kita nggak pakai nilai UTBK, sorry. Yang kita lihat adalah rapor. Nah, rata-rata nilai rapor itu minimal 65. Minimal ya. Minimal. Jadi silakan teman-teman masuk ya, pilih program studi ilmu komunikasi dengan kode 065. Ada di Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Jadi kita juga kalau bicara soal biaya terjangkau, murah, sangat. Ya. Dan bisa dicicil. Wih. Ya, jadi apalagi kan sekarang ini musim-musimnya mungkin baru-baru sekolah ya. Pendaftaran kalau negeri kan sudah masuk ya, sudah PKKMB kalau nggak salah minggu ini. Nah, kita insya Allah itu mulai masuk nanti di awal September. Jadi kalau mau bertanya sampai kapan Umi, sampai kapan mendaftar bagi saja. Ya, masuk di admisi.umi.ac.id. Jadi bayar uang formulir dulu 340, sekitar 340.000 kayaknya ya. Uang formulirnya, kemudian lengkapi berkasnya, kemudian setelah itu pokoknya ikuti aja deh alur yang ada di website itu. Sangat mudah. Nah, kalau kesulitan silakan teman-teman nanti nge-DM di Instagramnya Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Nama Instagramnya official Ilkom. Ya, official Ilkom. Ini apa Pak? Lupa kayaknya ya. Official Ilkom. Ilkom.official. Silakan, itu update banget. Adminnya juga fast respon, jadi boleh nge-DM dulu. Nanti dikasih link. Fast respon ya. Karena anak Ilkom tuh harus fast respon. Harus. Betul. Nggak bisa slow. Ya, jadi silakan karena di Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi Pendidikan itu ada 6 program studi. Jadi silakan pilih kode 065. 065. Nah, kalau mau masuk di Ilkom caranya gini. Jadi nanti kan ketika sudah
membayar uang pendaftaran, masuk lagi ke websitenya, itu kan nanti Anda akan memilih 3 program studi. Mhm. Nah, kalau mau masuk di Ilkomnya tuh harus pilihan pertama Kak Awul dan Mbak Risa. Oke. Saya Jadi baru tahu ini. iya, Iya, iya. ya. Jadi pilihan pertama itu adalah pilihan program studi yang memang benar-benar kamu mau masuki Oh, Iya, atau yang kamu banget. yang didahulukan Yang gitu. didahulukan. Nah, Mhm. gitu. Jadi alhamdulillah kita di UMI ya Mhm. itu masuk 6 besar, 7 besar program studi ilmu komunikasi Mhm. yang paling banyak peminatnya. Applause dulu, applause dulu. Iya, jadi pramuka. memang dari awal saya bilang bahwa peminat dari ilmu komunikasi itu selalu meningkat gitu. Alhamdulillah juga tahun ini Mhm. kami siap menyambut adik-adik mahasiswa baru yang pastinya kalau ditanya PMB-nya UMI seperti apa? Ya PMB-nya UMI nggak sama PMB dari universitas atau perguruan tinggi yang lainnya. Kita tuh PMB-nya ke Padang Lampek 3 hari 2 malam. Betul. Jadi ikut PEKI atau pesantren kilat. Pesantren Iya. kilat ya. Jadi merasakan seperti apa dinginnya Padang Lampek. Betul. Ya, Dan itu seru di sana ya. seru Betul. sekali. Jadi Anda akan merasakan seperti apa suasana menerima materi Ya. ya, kemudian beribadah dan sebagainya. Itu Baik. dia. Nah, sebenarnya yang banyak membuat bingung itu adalah karena mungkin tidak membaca detail tentang informasi pendaftaran ini. Jadi untuk sekali lagi saya menambahkan saja yang tadi disampaikan sama Kak Eski, Mhm. teman-teman kalau mau mendaftar di ilmu komunikasi, kadang-kadang juga suka ada begini, Kak, saya cari ilmu komunikasi tidak ada. Iya, Iya. carinya di Fakultas Sastra. Karena Nah, kita ada di program studi Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Jadi cari di Fakultas Sastra, nanti pilih 065 itu adalah kode Mhm. untuk program studi ilmu komunikasi. Nanti setelah itu kalau misalnya bingung dan anak-anak sekarang kan suka mager ya, Betul. apalagi maba-maba nanti ini tuh kelahiran tahun 2007 2008. Gen Alpha. Dia masukin alfa tuh Gen Z akhir kayaknya. Gen Z akhir ke Iya, Alpha kayaknya. Gen Z akhir. betul. Jadi memang mereka kalau banyak tulisan agak nggak mau baca. Nah, biar mempermudah silakan Mhm. hubungi adminnya di Oke. Instagram di DM aja, fast respon adminnya cantik lagi. Iya. Biar langsung ini ya Iya. diarahin gitu. Diarahkan, Betul. betul. Jadi Betul. silahkan ya Iya. kita masih menerima menerima mahasiswa calon Betul. mahasiswa baru sampai mungkin awal September kali ya. Iya, pokoknya Awal selama September ya. pertengahan Agustus ini sudah masuk pertengahan Agustus kayaknya. Jadi, Mhm. iya, Mhm. pertengahan Agustus sampai akhir Heeh. daftar saja Daftar Mhm. ya, saja, karena betul. kita juga belum dapat informasi pasti kapan ditutupnya. Jadi Mhm. silakan daftar saja selama periode Agustus ini Betul. masih terbuka. Apalagi untuk yang bingung sekarang kayak apakah saya mau gap year saja atau lanjut kuliah? Menurutku mending lanjut kuliah. Tapi ya, Mhm. jadi kalau kita di ilmu komunikasi tuh punya 2 macam kelas. Oh, Oh ya. apa tuh? Ada kelas reguler Mhm. sama ada kelas eksekutif. Nah, Jadi kalau Oke. kelas reguler kan kuliahnya Senin sampai Jumat. ya, Sedangkan kalau kelas eksekutif itu kuliahnya di luar jam kerja. Oke. Nah, ya, ya tadi pembiayaannya juga beda-beda tipis Ji, nggak Mhm. jauh Ji udah jauh, udah jauh. betul. Tapi untuk teman-teman yang kerja atau Heeh. dari D3 mau ke S1 Ya. itu banyak tuh. D3 ke S1 ambil di UMI, ambil kelas eksekutif. Jadi Oke. tidak terlalu lama 1,5 sampai 2 tahun sudah bisa mengenyam sarjana ilmu komunikasi. Betul. Dan ya itu tadi gelarnya kita sarjana ilmu komunikasi. Ya, STTI Ikom ya. .com. Bukan Gitu. SIKOM, Oh, bukan tapi SIKOM lagi. STTI.com. Heeh. Oke. Betul. Baik, jadi ya memang masih terbuka pendaftarannya nih sahabat Al Markas yang masih mau daftar boleh dicoba dulu sahabat. Dan belum lagi ya dilihat juga dari penilaiannya pun juga dari rapor. Ya. Jadi tidak memberatkan sama Betul. sekali. Betul, makanya kan untuk yang gap year atau yang misalnya saya kemarin lulusnya 3 tahun, 4 tahun yang lalu mau kuliah, bisa Mhm. pakai nilai rapor saja. Pakai Jadi nilai nggak rapor pakai aja. nilai UTBK. Betul sekali. Jadi ini untuk sahabat Al Markas yang belum nemu mungkin atau masih bingung mau kuliah di mana, boleh banget nih masuk ke prodi ilmu komunikasi. Belum lagi ya kalau misalkan kita juga lihat dari perkembangan teknologi saat ini, pastinya tuh orang-orang mau masuk jurusan yang useful gitu.
di mana jurusannya itu atau ilmu yang dipelajari di kampus itu masih sangat berguna di era perkembangan digital yang semakin cepat. Sangat berguna. Iya. Tapi kalau ada yang tanya kuliah di ilmu komunikasi UMI berapa lama sih? 3,5 tahun aja. Jadi cukup 7 semester. Cukup 7 Cukup 7 semester. semester. Tapi kalau ada yang mau nambah-nambah ya ada ya. Apalagi Ada yang aja. cinlok biasanya tuh banyak. Oh iya, untuk cowok-cowok yang mau cari jodoh, kuliah di ilmu komunikasi. Betul Ceweknya sekali. cantik-cantik, Masya Allah. Modis-modis. Oke. Nah, mungkin kita masuk nih pertanyaan terakhir ya, karena tidak terasa kita sudah 40 menit. Ah, 40 menit. Saya baru kayak 2 menit di sini. Udah 40 menit kita Iya. berbincang terkait dengan prodi ini. Dan mungkin bisa nih Kak Izky dan juga Kak Aulia kasih harapannya untuk maba-maba yang nantinya mau masuk dan mungkin masih ragu ingin memilih jurusan di Fakultas Komunikasi ini. Ya, saya dulu mungkin ya. Boleh. Senior duluan. Ladies first. Ladies first, oke. Iya. Kalau saya sih bukan lebih ke harapan ya, lebih ke himbauan saja untuk Oke. adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana. Mhm. Silakan bergabung bersama kami di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Emang panjang nama fakultasnya ya. Tapi nggak susah kok mencari program studi Ilmu Komunikasi, di nama fakultasnya sudah muncul. Bergabung bersama kami itu selain apa hal-hal yang kami uraikan tadi, kami sampaikan tadi, Mhm. dosen-dosen di ilmu komunikasi itu sebenarnya hampir sebaya ya. Iya. Ya, dengan adik-adik mahasiswa. Ya. Kita tuh gen apa ya? Bukan baby boomers. Bukan. Bukan. Kita millennials Kita jatuhnya. gen millennials. Iya. Jadi generasi millennials ketemu dengan Gen Z, cocok itu. Masih cocok. Masih Masih sangat cocok ya. cocok, enak. Jadi Iya. muda-muda. Makanya kita di Ilmu Komunikasi UMI itu punya slogan. Apa Iya. slogannya? Keren dan selalu keren. Keren dan selalu keren. Jadi kalau ada yang bilang Ilmu Komunikasi UMI keren dan selalu keren. Silakan bergabung bersama kami ya. Kami tunggu, dan untuk adik-adik yang sudah bergabung, sudah punya nomor induk mahasiswa, selamat datang, sampai ketemu nanti di awal September. Betul. Waduh, oke. Nah, untuk Kak Aulia sendiri gimana nih? Menambahkan sedikit tadi yang kayak saya sampaikan, karena rata-rata dosen di UMI itu kalau tidak muda berjiwa muda. Betul, Kan? betul. Jadi rata-rata pun dipanggilnya Kak. Kita panggil Mhm. mahasiswanya Dek itu untuk menimbulkan suasana belajar mengajar yang nyaman. Ya. Karena kalau misalnya biasa Bapak Ibu kayaknya terlalu kaku begitu. Kita ingin adik-adik mahasiswa ini belajar nyaman. Kemudian apalagi Gen Z sekarang kan kayak ya kita harus yang mendekati. Betul. Nah, makanya suasana belajar mengajar di Ilmu Komunikasi UMI itu sangat nyaman ya untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang mau bergabung. Silahkan di Agustus ini cari informasinya. Kalau bingung silahkan hubungi admin kami. Kami akan menyambut adik-adik atau teman-teman mahasiswa dengan tangan terbuka, dan mari sama-sama kita mengembangkan ilmu komunikasi di Indonesia. Terus sama-sama kita belajar, dan sama-sama kita bisa sukses barangkali. Insya Allah kita mengantarkan teman-teman menuju gerbang kesuksesan. Amin. Terima kasih juga untuk Radio Al-Markas ya. Terima kasih. Sudah Sama-sama. invite kita untuk Terima kasih, ngobrol-ngobrol mengenai program studi Ilmu Komunikasi UMI. Baik. Nah, ya itu dia sahabat Al-Markas, talk show kita pada siang hari ini terkait dengan strategi dari Ilmu Komunikasi UMI menjadi favorit calon maba. Jadi untuk Anda nih sahabat Al-Markas yang masih bingung mau masuk jurusan apa, Ilmu Komunikasi atau prodi Ilmu Komunikasi ini masih sangat terbuka untuk Anda yang ingin belajar lebih banyak lagi terkait dengan komunikasi, yang mana komunikasi sendiri itu merupakan hal yang dilakukan setiap hari. Dan untuk itu saya Disa Azhara pamit undur diri bersama dengan dua narasumber saya. Ada Kak Izky dan juga ada Kak Aulia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap, dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.